Definisi gender dan konstruksi sosial. Gender di Indonesia mengacu pada peran, identitas, dan ekspresi yang dikaitkan dengan individu berdasarkan atribut biologis, laki-laki atau perempuan, dan juga konstruksi sosial dan budaya. Gender adalah konstruksi sosial dan budaya yang mengacu pada peran, identitas, dan ekspresi yang diberikan kepada individu berdasarkan atribut biologis seperti seks, laki-laki atau perempuan. Konstruksi sosial gender mengacu pada cara di mana konsep dan peran gender dibentuk dan dipahami dalam masyarakat. Ini melibatkan proses sosial, budaya, dan institusional yang menentukan apa yang dianggap sebagai karakteristik, peran, dan harapan yang tepat untuk laki-laki dan perempuan dalam suatu budaya tertentu. Perbedaan antara gender dan seks. Gender terdiri dari 4, yaitu gender merujuk pada peran, identitas, dan ekspresi. 2. Gender bukanlah sesuatu yang ditentukan oleh faktor biologis. 3. Gender melibatkan identitas gender atau bagaimana seseorang mengidentifikasi diri mereka sendiri. 4. Gender bukanlah kategori yang kaku atau biner. Yaitu kedua, seks terbagi menjadi 4, yaitu 1. Seks merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Kedua, seks ditentukan pada saat lahir. Ketiga, seks adalah kategori biner yang mengasumsikan hanya ada 2 jenis kelamin. 4. Seks cenderung bersifat tetap dan tidak berubah sepanjang kehidupan. Peran gender tradisional dalam masyarakat Indonesia. Pada perempuan, pertama peran domestik contohnya seperti memasak dan membersihkan. Kedua, peran mengasuh contohnya seperti merawat dan mendidik anak-anak. Ketiga, peran menjaga adat contohnya seperti menjaga adat dan tradisi lokal, termasuk mengurus upacara adat dan ritual. Peran laki-laki yang pertama peran kepala keluarga. Laki-laki dianggap sebagai pemimpin keluarga. Kedua, peran pencari nafkah. Laki-laki terharapkan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Ketiga, peran sebagai pelindung. Laki-laki diharapkan melindungi keluarga dan mempertahankan keamanan dan ketertiban rumah tangga. Pengaruh agama dan kepercayaan terhadap gender. Agama dan kepercayaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman dan praktik gender dalam masyarakat. Dalam beberapa konteks, agama dan kepercayaan dapat digunakan untuk membenarkan atau memperkuat norma gender yang patriarkal di mana perempuan dianggap lebih rendah atau memiliki peran yang terbatas dalam masyarakat. Perubahan dan tantangan dalam relasi gender, yaitu yang pertama, perubahan peran gender, yang kedua, kesadaran tentang kesetaraan gender, yang ketiga, perkembangan hukum dan kebijakan, yang keempat, teknologi dan media sosial, dan yang kelima, tantangan budaya dan norma sosial. Kesetaraan gender. Kesetaraan gender merujuk pada prinsip bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesempatan, akses, perlakuan, dan keuntungan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Prinsip kesetaraan gender berupaya untuk menghilangkan ketidakadilan dan ketimpangan yang disebabkan oleh norma dan praktik yang diskriminatif berdasarkan jenis kelamin. Penyimpangan gender dalam masyarakat Indonesia: 1. Pendidikan, 2. Pekerjaan, 3. Kekerasan terhadap perempuan, 4. Keterwakilan politik, 5. Peran tradisional dan stereotip gender. Langkah-langkah dalam mewujudkan kesetaraan gender. Yang pertama, kesadaran dan pendidikan. Kedua, kebijakan dan hukum yang mendukung. Ketiga, partisipasi politik dan kepemimpinan. Keempat, menghapus stereotip gender. Kelima, perlindungan penghapusan kekerasan gender. Dan yang keenam adalah pemberdayaan ekonomi serta aliansi dan kolaborasi. Kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender. 1. Memahami ketidaksetaraan. 2. Mengenali dampak negatif. 3. Pemecahan masalah bersama. 4. Perubahan sikap dan perilaku. 5. Pendidikan dan kampanye kesadaran.